Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap yang baik, khair. Atau apa? Pilihannya apa? Ya, artinya kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, ya khair, pilihannya lebih baik diam atau diam. Jadi di situ jelas siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau kita menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah konsekuensinya apa? Ucap yang baik, yang khair. Ucapan yang baik, yang khair apa? Kata itu adalah kata yang baik. Baik apa? Baik isinya, baik caranya. Ada isi yang disampaikan baik, caranya baik. Ya, caranya baik, cuma isinya tidak benar. Kan ada itu. Maka di dalam Al-Quran itu kita akan menemukan ayat-ayat yang memandu kita. Kalau kita berkomunikasi, berbicara itu ada modelnya. Mana kita temukan Bapak Ibu? Dan dalam Al-Quran itu kita temukan beberapa cara berucap. Di antaranya apa? Wa qulu qawlan ma'rufa, dalam surah Nisa itu. Dan hendaklah kamu walaqul qawlan ma'rufa, berucap yang ma'ruf. Ini ayat ini berkaitan ketika pembagian harta warisan, lalu ada orang di sana itu yang mereka berhak menerima juga. Nah, ketika pembagian harta warisan itu, hendaklah kita menyampaikan kepadanya ucapan yang ma'ruf. Artinya apa? Kalau kita ada orang yang akan kita beri, hendaknya kalau kita menyampaikan kepada orang itu pembeli tadi, ucapkan kepadanya ucapan yang ma'ruf. Yang ma'ruf apa? Yang baik, yang tidak melukai hati dan perasaannya. Jangan kita rasa ini ambil untuk kamu ini, karena itu tidak ma'ruf untuk. Ya kan? Kita memberi, tapi caranya tidak ma'ruf. Kemudian dari qaulan sadida, qul qaulan sadida. Dan hendak juga kamu qaulan sadida itu berkata benar. Jadi ada qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida. Qaulan sadida itu berkata yang benar. Kenapa tidak? Yang diucapkan itu faktanya, datanya benar. Ya, jangan kita bicara itu tidak sesuai dengan data. Jangan kita bicara faktanya tidak begitu. Jadi kita disuruh bicara itu qaulan sadida. Benar tidak yang kita omongkan seperti itu? Maka artinya Al-Quran sudah mendidik kita, kalau kita bicara jangan biasakan bicara yang ada tanda-tandanya. Apalagi menyebar berita yang tidak jelas. Namanya apa sekarang Bapak Ibu? Berita hoax ya. Istilah itu kapan munculnya? Baru 10-15 tahun ini ya. Sebelumnya tidak tahu kita itu apa. Bingung kita. Tapi ribuan tahun, 1000 sekian ratus tahun sebelum hari ini, Al-Quran sudah memberikan syarat jangan berucap menebar berita yang benar. Nah, lihat surat Al-Hujurat itu ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang beriman kalau datang orang fasik membawa berita. Jadi orang bawa berita hoax itu dalam Al-Quran disebut orang fasik. Tabayun dulu. Jangan kamu menyebarkan sesuatu nanti karena ketidaktahuan kamu, kebodohan kamu jadi menyesal. Itu ada asbabun nuzul ayatnya itu. Ketika ada satu kaum yang sudah menyatakan keimanan kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah, mereka berjanji, nanti kami akan menunaikan zakat ya Rasulullah. Nanti kirim utusan. Ketika sudah datang masanya, diutus seorang sahabat oleh Rasulullah. Kamu datang ke kampung itu, begini-begini, lihat, pukul, sampaikan mereka zakatnya. Rupanya separuh jalan ragu dia, takut dia, karena dulu bermasalah dengan masyarakat sana. Pulang dia kepada Rasulullah. Disampaikan, ditanya Rasulullah, kemana? Apa jawabnya? Mereka tidak mau Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat. Mau mereka. Lalu sampaikan Nabi itu bahasa kitanya di prank itu oleh dia. Kalau hari ini kan prank ya. Di prank, sampai-sampai Rasulullah mengumpulkan sahabat lain, datangi mereka. Ketika sahabat yang kedua ini akan mendatangi orang kampung itu, turun ayat. Tabayun dulu. Tersenyum
perintah Rasulullah. Apa itu artinya? Memastikan benar perintah seperti itu. Nah kemudian Rasulullah menyadari, dikirim beberapa orang secara diam-diam. Ternyata masyarakat di sana sudah gelisah. Kenapa? Kok tidak datang juga utusan Rasulullah? Beda enggak? Faktanya dengan apa yang disampaikan oleh yang tadi beda. Hampir saja antusibu kaum bidalati fatus biumala mafa'akum dari. Hampir saja terjadi cekcok. Ya nanti kamu akan menyesal. Ternyata tidak begitu ya sebenarnya. Itu tidak Bapak Ibu. Jadi qaul sadida itu ucapan benar itu adalah ucapan yang mengandung ada datanya. Maka hati-hati kita. Apa yang kita omongkan itu benar seperti itu. Pastikan dulu. Dalam Al-Quran juga ada tutur kata namanya waqul qawlan layyina. Qawlan layyina itu ucapan yang lemah lembut. Bertutur kata yang tidak berlebihan lemah lembut, tidak menggunakan etika. Ya, menggunakan etika, sopan, santun. Dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana makna sopan dan santun itu, ya, bukan suaranya saya yang lembut, ini kan ada lembut tapi isinya tajam, setajam silet. Maka kata lainnya itu sopan santun itu bisa kita lihat. Apa maksudnya? Coba lihat di surat Al-Hujurat. Di antaranya kalau kita berucap yang sopan santun itu jangan biasakan memperolok-olok orang lain. Ini tadi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairun minhum. Janganlah satu kaum atau kelompok laki-laki memperolok laki-laki yang lain. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Jangan pula kelompok perempuan memperolok perempuan lain. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok. Jadi lisan berucap yang lemah lembut itu mulut ini jangan sampai yaskhar memperolok-olok orang lain. Ini juga ada sebab menurut ayatnya. Ketika Bilal akan berdiri untuk azan, lalu sahabat yang lain langsung membuli cara dia dia. Anda diam azan pada terima surat kita. Yang lain mengatakan kalau bahasa awalnya nyoknya kata ada dosen lain akan tidak dibuli terus. Kenapa? Kenapa mereka memperolok Bilal? Karena Bilal itu secara status sosial kan orang yang datang dari jauh dan dulu budak. Kalau budak tentu tidak ada harta, tidak ada kari kerabat, tidak ada di sana, tidak ada. Di bawah ya, di bawah sekali. Mereka membelinya, merendahkannya, memperolok-oloknya. Turun ayat ini. Ayat sekolah. Jangan memperolok. Bahasa kamu orang perolok orang itu bisa jadi dia lebih baik daripada kamu. Maka di antara sahabat yang dipuji oleh Rasulullah itu siapa? Bilal bin. Sampai-sampai suatu Rasulullah mengatakan, aku seperti seolah-olah sudah mendengar telapak kakimu di surga, menyenangkan dan senangnya di beliau. Apa amalanmu? Maka disitulah Bilal kalau saya tidak salah pernah menangkap mana. Dia mengatakan aku selalu sunat setelah berwudu ya Rasulullah. Dibenarkan dan dibolehkan oleh Rasulullah itu makanya kita sudah boleh pula menggunakan sholat sunat setelah sholat berwudu, namanya sholat sunat juga amalan Bilal yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Bayang lama Bilal bin Abbas seorang budak, kalau perawakannya ya jauh dari standarnya, memang juga budak. Tapi hatinya, imannya kepada Allah tidak akan tertimbang oleh kita hari ini. Siapa di antara kita berani demi iman kita dibaringkan di panas yang terik, diletakkan batu besar di perutnya, satu-satu nafasnya. Tapi yang keluar itu apa? Allah, Allah. Siapa yang buat kakinya diikat, lalu tali yang mengikat kakinya itu diikatkan pula ke kaki unta, lalu cabut unta itu lari, unta itu diseret ke badan Bilal. Siapa berani? Siapa sabut? Tidak tertimbang oleh kita, ya kan? Kita jangankan yang panas, yang sudah dingin sejuk begini saja sulit kita berada. Begitulah yaskhar. Jadi kalau kita orang beriman kan sebenarnya wahai orang beriman. Artinya kalau kamu beriman, jangan rendahkan saudaramu. Nanti kamu hancur. Ya, merendahkan orang lain akan menguntungkan yang direndahkan, merugikan yang merendahkan. Kasusnya sudah banyak, betul nggak Bu? Ya kan? Kebesaran kita bisa hancur karena ucapan kita merendahkan orang lain.
Wala tabizu anfusakum, tidak kamu tidak mencela dirimu. Mencela dirimu itu maksudnya apa? Diriku ini, kok saya ini tamat tuh saya. Menciptakan Allah tak boleh dicela. Atau kita mencela saudara itu sama diri kita. Karena kita dengan saudara itu seperti satu tubuh kan. Jangan mencela, mungkin ada kekurangannya segala macam. Jangan. Wala karena saudara, jangan kamu mau manggil-manggil dia tidak suka. Tidak, ini akan gunakan untuk memanggil orang dan orang pun tidak suka dipanggil dengan itu. Maka suatu ketika Rasulullah itu kan pernah memanggil sahabat dengan satu nama panggilan, tapi melengah aja dia. Rasulullah kata dia, kok melengah? Dia tanya pernah itu, aku panggil dia tapi dia melengah. Ya Rasulullah, dia tidak suka dipanggil itu, namanya tidak suka dipanggil itu. Oh begitu. Hati-hati, panggillah orang dengan panggilan yang dia senangi. Bahkan di situ, wala kana maksudnya apa? Bisa ismul fusuqu ba'da iman wa man lam yatub faqad kafara. Jangan sampai kita memanggil seseorang dengan masa silam yang buruk, dia tidak mau lagi disebut itu. Bisa ismul fusuqu ba'da iman. Seburuk panggilan dipanggil fasik padahal dia sudah bunuh. Dulu dia fasik, dulu masa silamnya kelam, segala macam. Sekarang dia sudah bertobat, sekarang sudah kembali kepada Allah. Jangan mungkin lagi masa silam ini panggil dengan begitu. Kenapa? Karena sahabat itu banyak yang dulu orangnya penentang Rasulullah kan, penentang Rasulullah. Maka ketika mereka sudah bertobat kembali dan berjalan bersama Rasulullah, masa silam jangan disebut, sudah cukup kan? Jadi kita tidak boleh mungkin masa urusan pribadi orang apa itu. Itu bahasa kitanya, privasi orang itu jangan direcoki bahasa orang kita. Jangan dia sudah bertobat, dia sudah segala macam, dia sudah, kita doakan dia sebagai istiqomah dengan taubat. Jangan mungkin asyanu begitu, dulunya begitu itu. Sekarang aja yang pakai peci. Kalau dulu tak perlu, tak urusan kita itu. Tidak urusan kita. Bisa ismul pasal, itu seburuk-buruk panggilan. Maka itu kalau tidak tertobat kita yang menyebut itu sebuah kezaliman, kejahatan itu. Bayangkan itu ya. Itu contohnya. Nah, jadi dalam Islam kita itu sudah dididik betul pandai dengan lidah ini. Maka satu hadis sebelum kita selesai, saya katakan lanjutan hadis tadi sampai sana ya. Lanjutan hadis tadi itu, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kalau di atas tidak, kalau di bawah tetangga. Begitu. Kalau kita mengatakan orang beriman, jaga hubungan baik. Di antaranya siapa? Dengan tetangga. Muliakan tetanggamu. Bahkan keislaman kita pun dipertaruhkan dengan sikap kepada tetangga. Al-Muslim man salim al-Muslim bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, seorang Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain karena perbuatan lidah dan tangannya. Kalau orang aman karena lidah kita, jangan berani kita saya Muslim. Islam itu agama yang akhlaki, Islam itu agama sopan dan menegakkan akhlak. Ini penting hari ini Bapak Ibu. Karena hari ini kita berpuasa seorang Muslim, orang mukmin, tapi mulut kita berseliweran kemana-mana. Salah satunya adalah memuliakan tetangga. Kenapa disuruh oleh Rasulullah memuliakan tetangga dan memuliakan tetangga itu disambungkan betul dengan keimanan? Karena tetanggamu itulah saudaramu yang sebenarnya. Secara hati, walaupun kita tidak senasab,